Gimana ya caranya supaya kita tahu bahwa ide ini bukan hanya imajinasi yang bakal jadi halusinasi, tapi jadi imajinasi yang bakalan jadi reality. Nah, video ini akan bahas tentang itu ya, teman-teman. Jadi gini, ide itu bagus semuanya. Namanya juga ide. Dia model, dia bayangan dalam pikiran kita yang PR-nya adalah akan mewujud apa enggak di kenyataan. Ya, di tahun yang baru ini mestinya tiap kali punya ide itu bisa mewujud di kenyataan. Tapi gimana membedakan bahwa ide ini bukan cuma imajinasi yang nantinya halu ya, jadi halusinasi dan tidak akan pernah terjadi, tapi ini ide yang nantinya akan muncul dan mewujud di reality. Nah, ada tiga hal kurang lebih yang membuat itu berbeda antara imajinasi yang jadi halusinasi dengan imajinasi yang jadi reality. Yang pertama adalah ketika kita punya ide, ide itu ngasih motivasi. Ide itu ngedorong kita, oke, kalau gitu aku harus mulai. Bukan ide yang kemudian ketika dia muncul, malah ngasih excuse atau alasan. Ya, tapi aku butuh modal dulu 400 miliar. Aku harus punya orang tua dulu yang pejabat, yang kaya. Nah, kalau ide itu memunculkan motivasi, baik itu intrinsik ataupun ekstrinsik, itu ide yang besar peluangnya jadi reality, bukan cuma halusinasi. Yang kedua adalah kita kemudian jadi resourceful, bisa ngeliat peluang-peluang di sekitar kita gara-gara punya ide itu. Ide itu tiba-tiba terasosiasi atau terhubung sama hal-hal lain di sekitar kita. Nah, itu yang kemudian membuat ide itu jadi reality. Yang ketiga adalah kemudian kita jadinya terdorong untuk membuka peluang, juga kemudian punya keinginan memperbaiki relasi dengan orang-orang sekitar. Jadi yang ketiga ini, ide itu jadi bagus ketika munculnya ide itu membuat kita jadi pengen berelasi sama orang lain, bukan pengen mengisolasi diri sendiri. Kalau teman-teman kesulitan dengan ide, hayu coaching atau konseling aja di Center Sevenless bareng aku ya, teman-teman ya. Karena orang-orang tuh kesulitan. Biasanya ide itu nggak jadi reality, dia malah jadi halusinasi. Makanya tuliskan ya, yuk ikut kelas juga di akhir Januari ini sama Kang Adit. Writing for Well-being, menulis untuk makin sadar, kenal, dan punya kendali lagi sama diri. Selamat menjalankan tips-tips itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.